Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata lidzikri, sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tuksirus salata fi aqallin min arba'ati baridin, rawahul Baihaqi. Puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini tentang jarak tempuh perjalanan yang memperbolehkan untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Yang dimaksud dengan mengqashar sholat adalah meringkas sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang terkena dengan istilah fuqaha adalah qashar. Ada juga menjamak. Jamak ini berarti mengumpulkan 2 waktu sholat dilaksanakan di satu waktu. Sholat duhur di waktu asar, jamak takhir namanya. Sholat asar di waktu duhur, jamak takdim namanya. Ada istilah dijamak disertai dengan diqashar, 2 rakaat 2 rakaat. Ada juga istilah menjamak saja. Yang diutamakan bagi orang yang bepergian jauh, sekiranya tidak memungkinkan untuk satu waktu untuk melaksanakan satu sholat, maka dalam keadaan darurat ini diperbolehkan untuk melaksanakan 2 waktu sholat dalam satu waktu. Ini merupakan anugerah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan rukhsah adalah keringanan. Salah satu tanda Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah selalu menerima keringanan dari Allah. Keringanan dari Allah itu jangan disia-siakan. Seperti rukhsah Allah yang diberikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, karena lanjut usia, tidak perlu berpuasa. Seandainya puasa menambah sakitnya penderitaan penyakit yang diderita oleh seseorang, terimalah rukhsah dari Allah, lebih baik tidak berpuasa apabila sakit. Begitupun rukhsah Allah diberikan kepada orang yang suka bepergian jauh, dan ini bepergian jauhnya tidak rutin, tidak setiap hari, melainkan ini adalah jarang-jarang, tidak rutin. Maka di sini ada salah satu sabda ulama bahwa ada beberapa pendapat ulama yang menentukan jarak tempuh perjalanan yang memperbolehkan untuk menjamak sholat atau mengqashar sholat. Yaitu yang pertama, menurut indal jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama, jarak tempuh yang memperbolehkan untuk sholat dijamak 2 waktu dilaksanakan di satu waktu, ini adalah marhalatan, 2 pemondokan. Lebih lanjut nanti kita ikuti di bagian terakhir berapa jarak yang dimaksud dengan marhalatan. Yang kedua, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, jarak tempuh yang diperbolehkan untuk menjamak sholat adalah salah satu marohil, 3 pemondokan. Kalau jumhurul ulama adalah 2 pemondokan. Kalau mazhab Imam Hanafi 3 pemondokan. Kalau dihitung-hitung 3 pemondokan itu kurang lebih 130 km. Ada juga pendapat yang ketiga, yaitu pendapat qaul az-zahiriyah yang mengatakan boleh dijamak sholat 2 waktu dalam satu waktu dilaksanakannya, jarak tempuh 3 mil.
3 mil itu kurang lebih 5,5 km. Kalau dijumlahkan 5.554 meter sama dengan 5,5 km. Menurut kaul al-Zahiriyah diperbolehkan untuk menjamak sholat. Jadi menurut kaul al-Zahiriyah jarak tempuh perjalanan 5,5 km itu boleh menjamak sholat. Karena apa? Dasar hadis yang bersumber daripada Imam Anas bin Malik. Sabda Imam Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin au farsahin sholla rok'ataini, rawahu Muslim. Imam Anas bin Malik bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari rumah menempuh jarak 3 mil atau 1 parsah atau 5,5 km jarak tempuh perjalanan, beliau suka mengqasar sholat atau menjamak sholat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jami'us Shahih halaman 691. Tapi hal ini dibantah oleh kalangan mayoritas ulama ahli fikih. Mayoritas ulama ahli fikih yang terkenal dengan jamaahirul ulama bi anna tahdid bil hadis maskukun. Pendapat kaul adz-dzahiriyah ini diragukan. Karena apa? Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam hadisnya dalam As-Sunan Al-Baihaqi halaman 651. La tuksirus sholata fi aqallin min arba'ati baridin. Janganlah kalian semua mengqasar sholat atau menjamak sholat apabila jarak tempuhnya kurang daripada 4 pos. Jadi kurang daripada 4 pos itu kurang daripada 2 pemondokan, kurang daripada 90 km. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu kalau dihitung-hitung, qolal jumhurul ulama marhalatani huma samaniyatun wa arba'atu mailan. Menurut mayoritas ulama, 2 marhalah itu berjumlah 48 mil. Kalau dijumlahkan, 48 mil itu sama dengan 89 km. Apabila menempuh perjalanan dari rumah ke tempat tujuan kita, jarak tempuhnya 89 km, maka sholat orang tersebut boleh dijamak, boleh dikosar. Perlu kita ketahui, wal parsahu salah satu amyalin. 1 parsah itu terdiri daripada 3 mil. Berarti 1 parsah sama dengan 5.565 meter. Sehingga perlu juga kita ketahui di sini ada perbedaan antara mayoritas para ulama yang menentukan bahwa 1 mil adalah 1.855 meter. Sedangkan menurut ulama Mesir, yang dimaksud dengan 1 mil adalah 1.609 meter. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, yang keempat, menurut Imam As-Said Alwi bin Abbas, untuk menjamak sholat, kaul yang lebih istimewa, kaul yang lebih utama adalah memakai kaul ini yang berada dalam kitab Ibanatul Ahkam. Beliau bersabda, untuk menjaga kehati-hatian masalah jarak tempuh melaksanakan sholat 2 waktu sekaligus, maka jangan kurang jarak tempuhnya adalah 90 km. Bisa kita simpulkan 2 marhalah
sama dengan 16 parsah. Berarti jumlahnya 89 km. Adapun 1 parsah sama dengan 3 mil. Berarti jumlahnya 5.564 meter. Kalau 1 mil berarti jumlahnya 1.855 meter. Itu adalah jarak tempuh yang boleh menjamak sholat. Marilah kita simpulkan pembicaraan di atas. Jadi kaul-kaul yang memperbolehkan menjamak sholat, di sini ada 4 pendapat masalah menentukan jarak tempuh untuk menjamak sholat. Yang pertama, ulama Mesir. Menurut pandangan ulama Mesir, jarak tempuh 78 km baru itu boleh menjamak sholat. Kalangan yang kedua adalah kaul al-Alawiyin, 74 km. Adapun pendapat yang ketiga, dalam kitab Mu'jam Lughatul Fuqaha, minimal jarak tempuh yang boleh menjamak sholat adalah 89 km. Lalu pendapat yang keempat, ini adalah pendapat yang paling kuat dari Said Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam, bahwa kaul yang paling kuat untuk jarak tempuh melaksanakan sholat 2 waktu di 1 waktu adalah 90 km. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Bisa disimpulkan menurut kaul Imam Syafi'i yang paling kuat, apabila kita melaksanakan atau sedang bepergian jauh dengan jarak tempuh 90 km, berarti itu adalah boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat. Khudz ma sofa wada ma qadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.